Assalamualaikum guys. Teman-teman yang punya tanaman aglonema, yang merawat aglonema, pernah nggak tiba-tiba tanamannya patah pinggang kayak gini? Tuh, patah di bagian batang. Padahal ini nggak kenapa-napa, nggak jatuh, nggak kena nggak kehimpit binatang atau apa, tapi tiba-tiba di tengahnya itu patah. Nah, biasanya penyebabnya itu adalah karena jamur dan bakteri. Kenapa bisa kena jamur atau bakteri? Itu salah satunya juga karena pada saat ini tanaman ini ada bunganya. Nah, itu kan kita biasanya dipotong ya, digunting. Tuh, lihat busuknya. Bisa di tengah-tengah gitu. Jadi pada saat menggunting bunganya itu, bekas potongannya itu terkena jamur atau bakteri. Makanya salah satu tipsnya mencabut bunga itu jangan pakai gunting gitu ya, tapi dipetik gitu, ditarik ke atas jadi sampai ke pangkalnya bunganya itu, jadi tidak mengalami busuk pada batang seperti ini. Kita coba. Nah, seperti itu. Ini akan tercabut sampai ke batang, sampai ke pangkal. Ini teman-teman bisa kasih fungisida ya di bagian bekas potongannya itu. Sebenarnya kalau dengan digunting dengan dipotong itu bedanya, kalau dipetik, dipatahkan dengan tangan itu meminimalisir bekas luka. Jadi meminimalisir juga terkena jamur dan bakteri. Nah, tapi kalau sudah patah pinggang kayak gini, solusinya gimana? Ya udah, kita selamatkan. Kita bersihkan bagian yang busuk itu. Kita sayat sampai bagiannya yang bersih. Yang coklat itu kita buang bagian yang busuk, sehingga nanti tertinggal tanaman ruas-ruas yang sehat. Nah, ini udah bersih ya. Nah, ini sedikit lagi ya. Nah, udah bersih. Ini kalau bisa jangan disentuh dengan tangan ya, karena justru itu nanti yang bisa bikin bakteri. Kan tangan kita kan banyak bakteri. Jadi bagian yang bekas luka itu kita tap-tap dengan, kalau saya nih pakai tisu yang dikasih alkohol, jadi supaya getahnya itu berhenti. Ini sih nggak terlalu banyak getah ya. Biasanya kalau tanamannya yang sakitnya parah atau lukanya itu memotongnya itu kasar atau pisaunya tumpul, itu bisa getahnya banyak keluar. Nah, ini kita bersihkan dulu tanamannya. Mungkin kan di tanaman ini masih menempel seperti kutu-kutuan atau seperti kutu yang putih-putih, kutu putih sama kutu sisik biasanya. Nah, lalu kita rendam di larutan fungisida seperti biasa. Ini larutannya saya pakai larutan fungisida dan dicampur dengan B1 supaya tanamannya itu tidak stres, mengurangi stres. Jadi dibersihkan dan kita rendam ini selama kurang lebih 30 menit. Asalkan kita cepat
mengantisipasi, cepat menangani tanaman itu kalau sakit ataupun lonyot ataupun apapun masalahnya. Kalau cepat diselamatkan itu insya Allah bakalan hidup lagi. Nah, terus gimana nih bagian bawahnya, bonggolnya? Sebenarnya kalau dibiarin aja kayak gitu kan untuk mengurangi stres nggak apa-apa, tapi kalau aku lebih buat sekalian gitu, jadi dicek akarnya, kalau ada yang busuk dibersihkan. Ini sih akarnya banyak ya, udah banyak, tapi kita lihat apakah ada bagian yang busuk. Biasanya kalau ada penyakitnya itu biasanya, nah ini kan ada yang busuk, ini kita bersihkan sekalian. Biasanya kalau tanaman itu ada bunganya, coba kita lihat ya, udah ada tunas belum nih. Dengan dipotong pucuknya itu, biasanya kalau udah ada tunas, itu tunasnya akan lebih cepat naik. Jadi kita akan lebih cepat dapat tanaman yang baru. Coba kita lihat dulu ya, kayaknya belum deh nih. Kalau ada bunga itu, kalau aku lebih cenderung cepat-cepat dibuang aja gitu. Karena kalau dia berbunga itu kan jadi kayak fokus nutrisi itu ke bunga dulu ya. Jadinya tunas itu jadi lebih lambat naik, daun juga jadi berhenti bertumbuh karena dia fokus ke bunga dulu sampai bunganya itu tua, baru nanti dia ke tunas. Nah ini gimana nih ya, kita copot, kita buang aja nih daunnya, karena nih kalau dibiarin gitu ya namanya udah busuk, jangan dibiarin lah, dipotong aja. Kita bersihin bener-bener sampai coklat-coklatnya itu, bagian yang coklatnya itu habis. Kita pangkas semua. Ini bisa nggak ya, harusnya ini disisain satu daun biar buat daun pancing, tapi kayaknya nih susah nih, kena juga nih bagian ruas yang daun ini, nggak bisa. Ya udah deh, kita copot aja daripada yang busuknya dipertahanin. Soalnya ini nggak bisa dibersihin, agak ke bawah. Nah, jadi kita potong sampai yang busuk itu sampai habis. Masih ada tuh titik coklatnya. Ini adalah bonggol bawahnya, nanti kita tanam, semoga dapat tunas baru. Nanti dari tunas baru itu nanti baru kita pisahin dari bonggol tuanya, jadi bonggol tuanya ini nggak dibawa gitu. Kita bersihin dulu ya. Nah, bagian yang bekas kita potong tadi, bekas lukanya ditap-tap lagi sama tisu yang dikasih alkohol supaya getahnya berhenti. Oke, kita masukin ke dalam larutan fungisida supaya menghindari jamur. Nah, setelah 30 menit udah deh, yang bagian pucuk ini aku mau taruh di air kayak gini.
Ini lebih meminimalisir kemungkinan dia mati. Ini resikonya yang paling kecil dibanding kalau kita tanam langsung. Kalau mungkin teman-teman yang udah biasa atau udah lebih ahli gitu bisa tanam langsung. Nah, tapi kalau buat kayak pemula gitu lebih paling aman itu kalau menurut aku dimasukin ke air kayak gini, di water, di WP. Jadi kalau misalkan tambah busuk, itu kita bisa lihat langsung. Terus kita bisa lihat perkembangannya, akarnya udah tumbuh apa belum, udah sepanjang mana akarnya gitu. Nah, yang bonggol bawahnya ini kita tanam di media. Jadi bersihin dulu bekas lukanya, dikeringkan. Nah, lalu kita kasih penutup luka gini, pengering luka. Ini fungsinya buat ngeringin luka supaya getahnya itu nggak keluar. Bisa pakai fungisida atau pakai apapun, mungkin betadine, atau bisa pakai dolomit atau salep-salep penutup luka lainnya. Yang penting intinya lukanya tuh tertutup. Udah gitu kita tanam. Pakai pot yang kecil aja, secukupnya dengan akar. Ini medianya saya pakai yang media biasa. Bisa juga sih pakai kokopit campur perlite atau kokopit campur pasir malang, bisa. Karena kita ini untuk menumbuhkan tunas baru. Nah, nanti bagian bekas potongnya itu aku nggak ditimbun ya, supaya dia untuk mengurangi pembusukan. Nah, lalu kita siram dengan ini air fungisida yang udah dicampur sama B1. Kita tambah lagi nih airnya, medianya, sampai menutup ke akar-akarnya. Kita tutup lagi ini dengan fungisida. Nah, ini bagian atasnya aku tutup sama gelas bening kayak gini supaya bagian bekas potongan itu nggak kayak terganggu oleh serangga atau hama-hama lain ya, ditutup kayak gini. Jadi dia terlindungi.
Boleh juga kalau mau disungkup pakai plastik atau apapun, tapi kalau aku lebih suka pakai gelas gini, jadi lebih praktis kalau mau lihat tinggal dibuka gitu. Nah, ini ditaruh di tempat teduh dulu, mungkin kira-kira sekitar 3-5 hari yang bonggolnya. Setelah itu taruh lagi di tempat biasa yang sirkulasi udaranya bagus dan pencahayaannya bagus. Setelah 1 hari, akarnya tuh udah nongol sedikit yang bagian atas. Nanti setelah akarnya tumbuh, yang bagian atas mau aku cutting lagi dan diperbanyak lagi. Karena ini akarnya udah nongol tuh bagian atas, mau minta di cutting. Tapi bertahap ya, tunggu akarnya keluar dulu baru kita cutting. Nah, ini airnya diganti setiap 3 hari. Nanti akan aku bikinkan lagi video updateannya. Nah, itu dia tadi cara menangani aglonema yang patah pinggang. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum.